Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan, the power of resurrection. Ya, kuasa daripada kebangkitan Yesus. Baik, saya mengajak kita membuka firman Tuhan, membacanya dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Cukup banyak ayat. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau di depan kurang jelas, silakan Bapak Ibu buka Alkitab sendiri atau Alkitab sendiri supaya bisa menyimak kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan buat kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin buat kebenaran firman Tuhan. Jadi kita baru saja memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, di atas kayu salib pada hari Jumat kemarin, yang kita kenal dengan nama Jumat Agung. Di mana ia menyatakan kasihnya kepada saudara semua, dan membuktikan bagaimana dia mencintai kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa dan pelanggaran kita semua. Seperti sudah saya sampaikan di Jumat Agung kemarin, bukan waktu keadaan kita baik. Mungkin kebanyakan dari kita pada waktu Yesus datang secara pribadi dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang dalam lembah kekelaman. Mungkin kita dalam keadaan sedang paling berdosa waktu itu. Yesus datang kepada banyak dari antara kita bukan waktu kita dalam keadaan puncak karir kita, dalam keadaan baik, dalam keadaan zona nyaman kita. Tapi Yesus mungkin datang dalam keadaan yang paling tidak baik dalam kehidupan kita. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti saudara dan saya dalam wujud manusia untuk menebus dosa dan pelanggaran kita yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kemudian dalam Roma pasal 5 ayat 19, "Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar." Jadi
Mungkin kita sedang berkata begini, sebelum aku diselamatkan, sebelum Yesus datang secara pribadi dalam kehidupan, aku gak pernah berzina, aku gak pernah membunuh, aku tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan yang tidak baik. Hidupnya baik, gak pernah mabuk-mabuk. Tapi Alkitab tetap berkata, karena dosa satu orang, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi kita tidak bisa berkata, saya gak pernah berdosa Pak. Saya gak pernah melakukan pembohongan dan lain sebagainya. No. Yesus datang kepada saudara waktu keadaan kita dalam keadaan berdosa. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 tadi, dikatakan kamu adalah hamba dosa. Dalam bahasa aslinya hamba itu doulos, budak. Sebuah pertukaran yang tidak sebanding, budak itu gak ada harganya. Bahkan kalau budak itu dibunuh oleh tuannya itu gak ada hukuman. Karena memang sudah dibeli. Jadi seorang budak itu gak ada lagi harganya. Tapi saudara dan saya, kita adalah budak dosa. Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Sebuah pertukaran yang sangat-sangat tidak sebanding. Budak ditukar dengan raja di atas segala raja. Kemarin Jumat Agung saya sampaikan, ada seorang tentara Israel bernama Gilad Shalit. Satu orang tentara Israel ditukar dengan 1027 orang tahanan Hamas Palestina. Jadi saudara, Yesus melakukan lebih dari itu. Dia tukar nyawanya sendiri untuk menebus setiap kita. Dan itu sudah kita peringati Jumat kemarin. Di mana saya sampaikan untuk kita mengingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita masuk ke peristiwa yang lain, di mana Yesus setelah dia mati, dia bangkit. Ini yang mau kita pelajari bersama-sama. Apa yang kita pelajari lewat kuasa daripada kebangkitan Yesus. Nah, pagi hari ini kita belajar kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Matius pasal 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi peristiwa kematian Yesus adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Dan saya percaya kebangkitannya juga untuk menyatakan kasih-Nya bagi setiap saudara dan saya. Itulah kenapa waktu dia dibangkitkan, dia gak buru-buru naik ke surga. Tapi dia langsung mencari manusia. Dalam terjemahan lain, di sana dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata berjumpa itu, Yesus datang kepada para wanita waktu itu. Nah, inisiatifnya selalu datang daripada Tuhan untuk menyatakan kasih kepada umat manusia. Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia meninggalkan Tuhan dan bersembunyi daripada Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam Kejadian, Allah Bapa memanggil manusia, "Di manakah engkau?" Mereka bersembunyi karena apa? Karena takut. Sejak waktu itu hubungan Bapa dengan manusia mulai terganggu, tidak baik. Manusia diusir dari Taman Eden. Hubungannya tidak sebaik waktu di Taman Eden. Tapi Allah adalah Allah yang ingin menyatakan kasih-Nya bagi setiap manusia. Makanya dia gak tahan, dia ingin suatu hubungan keintiman dengan saudara untuk menyatakan kasih-Nya.
Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini. Karena apa? Karena dia ingin menyatakan kasihnya dalam kehidupan kita. Dia ingin selalu intim dengan saudara dan saya untuk menyatakan kasihnya. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, biarlah kita datang karena kita betul-betul ingin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma karena rutinitas kita beragama Kristen bahwa kita harus datang ke gereja. Tidak. Tuhan inginkan lebih daripada itu. Dia tidak ingin fisik saudara ada di tempat ini, tapi kenyataannya pikiran dan roh saudara, hati saudara melayang kemana-mana. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan ingin sebuah hubungan untuk menyatakan kasih-Nya. Mungkin ilustrasi yang paling gampang untuk menyampaikan hal ini adalah ketika saudara berpacaran atau saudara punya istri, punya suami, hubungan yang saudara bina sudah berjalan sekian tahun. Kemudian saudara berkata, ayolah kita dinner. Kita rayakan anniversary kita. Yang ke-30 tahun mungkin begitu saudara ya. Saudara pergi ke restoran, saudara set mejanya, saudara atur makannya. Kemudian, wah saudara ketemu dengan pasangan saudara. Orang yang menjadi istri saudara, suami saudara sekian tahun. Orang yang bersama-sama bersama dengan saudara. Waktu saudara pergi makan, dinner yang sudah diatur, saudara pesan tempatnya sedemikian rupa, mewahnya, bagus. Dan saudara duduk hadapan muka dengan muka. Tapi yang terjadi adalah waktu itu, saudara bukan berbicara bertatap mesra, membangun sebuah hubungan. Tapi saudara mulai sibuk. Ayo belikan. Kira-kira kita berkata, wow, romantis sekali pasangan ini ya. Sudah berapa tahun Bapak menikah? 30 tahun. Wah, Bapak romantis sekali. Bapak 30 tahun masih dinner tapi masih main handphone. Gadget tanpa berkomunikasi. Kira-kira kita berkata, ini pasangan paling harmonis? Saudara jalan, saudara pergi 30 tahun menikah. Istri saudara di belakang, saudara di depan. Ayo ikut. Kira-kira ini harmonis? Inikah suatu keintiman? Pasangan baru menikah yang belum bulan madu. Apakah hari ini kalian kalau berduaan pakai handphone kalian? Yakin gak pakai handphone? Hah? Enggak. Hari ini kalian lagi, semangat 45 kayaknya ya. Perjuangan. Pegang gandeng, tatap matanya, sampai nubruk-blak gitu. Ya, tapi pasti mereka mulai sayang. Wah, ada suatu hubungan. Ini yang Tuhan inginkan lewat kuasa kebangkitannya. Dia inginkan sebuah keintiman dengan Bapak Ibu. Foto ini kalau saudara perhatikan, hampir semua manusia yang ada dalam kereta itu sudah tidak tahu lagi dunia kanan dan kirinya. Seandainya ada orang yang jatuh di depannya, dia sudah tidak tahu lagi. Kenapa? Coba lihat, semuanya pegang gadget mereka. Cuman ada satu wanita, kalau gambar ini bisa terang, yang ada di belakang sana, yang sedang bersandar, baju putih.
dia tidak pegang gadget. Kenapa? Karena dia istri saya. Dan waktu itu mungkin sinyalnya tidak ada. Makanya dia tidak pegang handphonenya. Hari ini kita tertawa. Tapi tahukah sebetulnya saudara, kadang-kadang kita lakukan hal yang sama. Saya percaya respon menunjukkan sesuatu. Bagaimana mungkin kita berkata orang tersebut membangun hubungan intim dengan Tuhan, sementara di gereja waktu penyembahan, ini orang paling intim sama Tuhan. Atau mungkin sementara yang lain angkat tangannya, dia masih. Saya bukan berarti berkata kalau saudara tidak berdiri waktu menyembah Tuhan, saudara nggak rohani. No. Tapi saya merasa kalau kita berdiri, kita lebih menghormati Tuhan. Kita lebih merespon kepada Dia. Tapi seringkali pantat kita terlalu berat untuk kita berdiri. Saya bukan berarti sekali lagi tidak mendoktrin saudara untuk berdiri, tidak. Tapi kalau saudara pergi ke sebuah rumah makan, pelayannya duduk tanpa menghiraukan saudara. Kalau mau pesan sini. Kira-kira saudara berkata, pelayanannya excellent, luar biasa. Sementara teman-teman WL di sini sambil duduk, haleluya, pujilah Yesus. Kira-kira mereka menurut saudara lebih enak dilihat? Kalau kita masuk ke sebuah restoran, dibukakan pintunya, selamat sore, selamat malam, silakan duduk Pak. Rasanya kita pelayanannya luar biasa ya restoran ini. Respon kita menunjukkan hubungan kita. Gak mungkinlah orang yang matanya berkata intim dengan Tuhan. Tapi sekali lagi saya tidak mendoktrin saudara berdiri, tidak. Semuanya terserah Roh Kudus bagaimana. Tapi saya sedang ingin menunjukkan respon kita menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin sebuah hubungan, Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia inginkan sebuah keintiman dengan saudara dan saya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua kita belajar bahwa kebangkitannya untuk membuat kita beriman dan percaya kepada Dia. Matius pasal 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ayat ke-16. Kita loncat. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yang pertama kita belajar kebangkitan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita semua sebagai umat-Nya. Yang kedua kebangkitan Yesus membuat kita kembali beriman dan percaya. Seperti apa yang terjadi lewat perikop yang kita baca, di mana beberapa wanita ini ketika mereka pergi ke kubur kosong dan mereka di sana berjumpa dengan Yesus. Kemudian Yesus berkata, sampaikan, beritakan kepada ke-11 murid untuk pergi ke Galilea dan aku akan ketemu dengan mereka di sana. Para wanita yang pergi ke kubur itu, mereka
sih tadi itu Yesus? Maka Yesus sudah mati kemarin. Yang benar aja. Jangan-jangan kita nih kebanyakan begadang di kuburan nih. Kita kurang tidur. Ya kan? Nanti aja deh kalau memang Yesus. Kayaknya gak mungkin deh Yesus. Masa orang mati bisa bangkit? Tapi wanita itu tidak melakukan seperti itu. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia percaya bahwa Yesus yang dia sembah itu sudah bangkit. Dan dia melakukan seperti apa yang dikatakan. Makanya di ayat ke-16 berita itu sampai kepada para murid. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kalau para wanita itu tidak beriman Yesus bangkit dan percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus, para murid tidak akan mendengar berita tentang peristiwa di mana Yesus memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke Galilea. Makanya mereka percaya dan beriman kepada Yesus. Dan ini yang kita pelajari kembali, bahwa kuasa kebangkitannya untuk membuat kita memiliki iman percaya kembali kepada Dia. Karena ada salah satu firman yang berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman. Ya kan? Makanya waktu Dia bangkit, iman kita kembali dipulihkan. Harusnya kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu bisa kita raih lewat sebuah keintiman. Kepercayaan hanya bisa dilahirkan dari sebuah keintiman. Ada hubungan yang dekat, makanya kita bisa percaya, trust kepada Dia. Saudara gak akan percaya kalau saya berkata kepada saudara, istri saya itu baik. Saya sudah menikah hampir 21 tahun dengan dia. Saya berpacaran 3 tahun, berarti hampir 25 tahun jalan. Kami sudah mengenal satu dengan yang lain. Selama hampir 25 tahun ini, saya bisa berkata kepada saudara semua bahwa istri saya itu baik. Saking baiknya dia, seringkali kebaikannya dimanipulasi. Karena apa? Dia gak tahan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Kalau ada orang datang kepada dia kujuk-kujuk, Bu, bisa sharing kah Bu? Oh ya, nanti atur waktu jam sekian, ketemu di kantor, di toko, datang orang. Kalau sudah sharing, saya harus tahu, sekalipun saya wakil gembala, karena dia ingin konselingnya sama istri saya harus keluar dari ruang Maha Kudus saya. Permisi, saya keluar. Terus saya dengar, masalah begini Bu. Ujung-ujungnya, kawaka Bu hutang duit. Saya sudah tahu, biasanya selalu seperti itu. Saya pantau istri saya. Saya bilang, jangan. Istri saya, wah saya tinggal tenang saya. Saya kembali lagi. Mulai berubah, kodenya tadi begini, mulai berubah. Oke. Saya datang lagi. Dia bilang, saya kan mengajar kepada saudara untuk tidak menghutangi sesama jemaat. Kalau saudara tergerak untuk membantu, beri saja, jangan hutangi. Kenapa? Karena kalau saudara hutangi, dia nggak bisa bayar saudara, jangan-jangan dia tidak lagi beribadah ke sini karena takut ketemu dengan saudara. Kita kehilangan satu jemaat, ya. Makanya jangan lagi hutang antara sesama jemaat. Kalau ada yang berasa berhutang hari ini, tolong dilunasi secepatnya. Jangan seperti firman yang saudara dengar Jumat Agung kemarin. Raja itu menghapuskan semua hutangnya. Tuh kan kata Pak Pendeta boleh dihapuskan hutang. No, bayar.
Ya, kalau ada yang berhutang hari ini segera bayar. Saya mengajar kepada jemaat untuk tidak saling menghutang tapi memberi. Makanya saya berkata kepada istri saya, bukan gak ada belas kasihan, tapi ini harus diterapkan antar sesama jemaat supaya kita tidak saling melukai. Kalau saya di hadapan saya, saudara nangis, gulung tikar, terserahlah, saya tidak akan hutangi saudara. Kalau membantu itu urusan belakang. Tapi mengutangi, no. Sorry, maaf. Sekalipun saudara nangis pakai bawang bombay. Tidak akan. Tapi istri saya sudah saya berkata, kamu jangan utangin jemaat. Waktu jemaat pulang, Pak permisi. Kayak Pak, aku pinjam mie juga tadi. Saya berkata kepada dia, relakan saja ya. Enggak, dia janji 1 minggu. Relakan saja. 1 minggu kita tunggu, ketemu. Amit-amit dah saudara ya, kalau ingat. Malah dia lebih kejam daripada kita. Kita nggak nagih, dia lebih kejam daripada kita. Jadi lupakan saja. Itu istri saya. Saudara nggak pernah akan percaya kepada Tuhan, saudara nggak pernah kecap kebaikan Tuhan, tanpa saudara pernah alami sendiri. Kalau saudara nggak alami kebaikan Tuhan pribadi dalam hidup saudara, saudara nggak akan bisa percaya sepenuhnya sama Dia. Makanya saudara harus alami sendiri. Kenapa saya bisa berkata kepada istri saya, baik. Saya kenal dengan dia, saya berjalan, saya tidur sama dia 21 tahun. Saya mengenal. Makanya saya bisa tahu dan saya bisa percaya sama dia. Video ini keintiman, kepercayaan melahirkan keintiman melahirkan kepercayaan. Anak saya yang kecil ini, saudara lihat mainnya. Dibanting-banting seperti itu. Tapi selalu dia yang minta. Dia merasa percaya dengan bapaknya bahwa bapaknya tidak akan pernah menyakiti dia. Sekalipun dibikin seperti itu. Ini mainannya anak laki-laki, saudara. Ya, bapaknya jadi korban. Lihat, dia datang lagi. Ya, begitulah ya. Saudara, itu semua tidak bisa muncul begitu saja kalau tidak ada sebuah hubungan antara saya dengan anak. Kalau tidak ada hubungan antara saya dengan anak, tidak ada kepercayaan bahwa dia akan main seperti itu. Dia nggak mungkinlah datang kepada Pak Robert atau Pak Yuda atau Pak Heron, tiba-tiba dia naik ke atas dan dia jatuhkan badan, wah bisa nggak ditangkap sama mereka. Iya kan? Anak siapa naik ke siapa. Tapi waktu kita mengenal, membangun sebuah hubungan, ada satu kepercayaan antara kita dengan Tuhan. Dan waktu kita mengenal dia dengan baik, kita semakin percaya kepada dia. Sebab itu alami Tuhan lewat kuasa kebangkitannya. Miliki iman dan percaya kepada dia. Terakhir. Kebangkitannya membuat kita menyatakan kasihnya. Matius pasal 28 ayat 19, ini amanat agung. Akhir daripada Matius pasal 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuasa kebangkitan Tuhan yang kita terima membuat kita juga mau melakukan kasih-Nya bagi orang-orang di sekitar kita.
Makanya kemarin kita mengadakan basar murah. Kita jual 300 paket sembako yang kalau di harga normal, kalau saudara bapak ibu beli ecer, mungkin harga 100.000. Tapi karena kita beli dalam jumlah banyak kemarin, 300 paket, harga itu bisa kita press sehingga sekitar 90.000. Artinya kalau beli normal, kita subsidi orang-orang yang tidak mampu itu 50%. Kita subsidi 300 paket sembako. Sebelum saya lupa, terima kasih buat Bapak Ibu yang terlibat dalam pendanaan kemarin. Gereja tidak bisa balas, tapi saya percaya Tuhan tidak tutup mata untuk melihat perbuatan tangan saudara. Nah, kemana kamu? Rapture dulu. Oke. Apa yang kita lakukan lewat basar itu? Kenapa? Apa karena kita baik? Enggak. Semua karena kita menikmati kasih Tuhan dan kuasa kebangkitannya sehingga kita bisa menyatakan kasih Yesus lewat kehidupan kita. Bagi orang-orang yang tidak mengenal. Kemarin kalau saudara lihat basar itu, kebanyakan orang-orang yang tidak kenal Yesus datang. Mereka datang ke tempat ini dan saya percaya itu menjadi berkat buat mereka. Lewat apa yang kita lakukan. Mungkin 50.000, seberapa sih 50.000? Sekali makan satu keluarga gak cukup. Tapi buat mereka itu sesuatu yang melegakan hati mereka. Ternyata dalam kesendirian mereka masih ada orang-orang yang mau peduli, yang mau mengasihi mereka. Semua itu kenapa kita lakukan? Karena kita menerima kuasa daripada kebangkitan Tuhan. Kenapa kita mau layani Tuhan? Saya percaya semua karena kita menikmati kasih dan kuasa daripada kebangkitan Yesus. Sehingga amanat agung ini terjadi. Kamu kemana-mana ya? Oh, dikunci. Sekilas iklan. Jadi apa yang dikatakan lewat Matius pasal 28 ayat 19, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa kita mau lakukan semua ini? Karena kuasa daripada kebangkitan kepada saudara dan saya untuk kita menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah video ini. Sementara para pemuji bisa naik.
Baik, ini sebuah iklan dari perusahaan AIG. Kalau saudara tahu, AIG itu singkatan dari American International Group. Bergerak dalam bidang asuransi dan properti. Iklan tadi menunjukkan bagaimana sebuah tim diutus untuk menyelamatkan banyak orang dari kejadian-kejadian, dari sebuah perusahaan asuransi. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah terima keselamatan daripada Kristus Yesus. Ini waktunya untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Karena saudara dan saya disebut sebagai representative of Christ Kingdom. Kita disebut sebagai perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Kita sudah menerima keselamatan daripada Dia, kuasa daripada kebangkitannya dan kematiannya. Ini waktunya buat kita sebagai the ambassador, sebagai duta besar kerajaan surga untuk pergi beritakan keselamatan yang daripada Dia. Masih banyak orang-orang di luar sana yang perlu keselamatan. Dan mungkin itu bisa diselamatkan lewat saudara dan saya. Mungkin Tuhan mau berkarya atas seseorang dalam kehidupannya lewat kehidupan kita sebagai the representative of Christ Kingdom, sebagai perwakilan kerajaan surga. Oleh sebab itu, kuasa daripada bangkitan Tuhan membuat kita menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Masih banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Biarlah lewat apa yang kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita tetap percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Lewat kuasa kebangkitannya kita menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi saudara. Dan lewat kuasa kebangkitannya, biarlah kita menyatakan kasih-Nya seperti Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita.